Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara men-setting VLAN dan membatasi limit bandwidth. Sebelumnya, kita harus tahu dulu alat dan bahan apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini saya mempunyai MikroTik ya, MikroTik router board. Di sini MikroTik berfungsi sebagai pengelola IP dan data. Yang kedua, ada kabel UTP. Kabel UTP berfungsi sebagai penghubung antara MikroTik dengan laptop. Dan terakhir yang saya gunakan yaitu adalah laptop itu sendiri yang berfungsi sebagai mengkonfigurasi access point untuk pengenalannya sekaligus untuk mengeping IP yang telah kita gunakan. Kemudian kita lanjut dengan cara memasang sumber jaringan ke MikroTik ke port 1 ya teman-teman. Dan yang kabel LAN di laptop kita hubungkan ke MikroTik port 2. Seperti ini. Setelah lampu indikator hidup, maka kita lanjut dengan membuka Winbox. Kita lanjut dengan membuka Winbox. Kita masukin Winbox ya teman-teman ya. Kita run. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita klik connect. Kita klik connect. Setelah itu kita lanjut ke membuka interface. Kita klik ini, kita buat inter. Oke. Kemudian ether 2. Kita ketik LAN. Oke. Setelah itu kita pilih WLAN 1. Kita ketik WLAN. Oke. Setelah itu kita masuk ke sistem terlebih dahulu. Ke sistem, kita buat identity, kita buat nama kita Arif. Oke, apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke sistem lagi. Kita buat password ya teman-teman ya. Password. Kita buat A, contoh saja. Nah, apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP. Kita pilih DNS. Kita buat di sini 8.8.8.8. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke IP. Kita pilih DHCP client. Tambah. Kita pilih ether 1. Apply. Oke. Kita masuk ke IP lagi. Kita pilih firewall. Klik tanda tambah. Pilih advance. Pilih general. Kita pilih interface-nya ether 1. Masuk ke action. Actionnya kita pilih masquerade. Apply. Oke. Kemudian kita masuk ke new terminal. Kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita masuk kembali. Run. Kita masukkan password kita. Connect. Nah, baru kita ke new terminal. Kita pencet N. Baru kita ping 8.8.8.8. Enter. Nah, sudah berhasil. Ctrl C. Kita masuk ke IP lagi. Kita pilih addresses. Kita klik tambah. Nah, kita masukkan IP yang ingin kita masukkan ya. Contohnya 192.168.1/24. Kita pilih ether 2. Apply. Oke. Kita tambah satu lagi. 192.10.1.2.
Slash tetap ya teman-teman ya, 24. Kita pilih WLAN 1. Apply. Oke. Ini kita masuk ke ini merah karena masih belum terhubung ke jaringan ya. Oke teman-teman, setelah kita buat IP-nya, kita masuk ke interface. Kita hidupkan yang WLAN satunya. Hidup. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP. Kita pilih DHCP server. Nah, kita tambah DHCP setup. Pertama kita pilih Ether 2. Next. Oke. Tambah satu lagi untuk yang tadi WLAN, untuk yang tadi yang IP kedua ya. Kita pilih WLAN 1. Kita pilih WLAN 1. Next. Oke. Kita ke cara terakhir, yaitu masuk ke interface. Kita klik ininya. Kita pilih wireless. Yang modenya kita ubah ya teman-teman ya, menjadi upgrade. Yang bandnya kita ubah menjadi ini 2 Hz BGN ini. Oke, kemudian yang frekuensinya kita ubah menjadi 2437. Namanya kita ubah menjadi nama kita sendiri, Arif. Setelah seperti ini, kita pencet apply. Oke. Kemudian kita masuk ke QSS. Kita pencet tambah. Nah, kita pencet yang advance, yang general ya teman-teman ya. Ini kita pilih nama kita. Contohnya Jaki. Targetnya kita pilih WLAN 1. Terus yang ini hanya mengetes ya teman-teman. Untuk troubleshootingnya kita buat 64. Apply. Oke. Kita tinggal menunggu. Oke teman-teman, kita tinggal menunggu untuk menghubungkan jaringan tadi ke access point yang sudah saya buat. Kita sudah ada dan kita berhasil mengunlimited bandwidth. Maka kita membuka HP dulu. Membuka HP. Kita hubungkan ke jaringan kita tadi. Nah, maka di situ sudah ada. Maka di situ sudah ada traffic yang terlihat. Sudah ada traffic yang terlihat. Di sini sangat lambat ya teman-teman ya, karena kita mengubahnya ke ukuran 64. Kalau mungkin kita ubah lagi ke unlimited, maka trafiknya akan lebih cepat. Tapi untuk kita mengetes apakah unlimitednya sudah berhasil, membatasi sudah berhasil, maka kita coba yang apply 64 ini ya, 64K. Oke. Nah, di sini dia merah ya teman-teman ya. Kalau sudah merah, berarti kita berhasil. Kita tadi sudah berhasil untuk unlimitednya. Nah, untuk langkah berikutnya, untuk kita mengetes apakah yang kita kerjakan ini berhasil, kita bisa membuka Windows plus R. Kita buka CMD. Kita pilih, kita ketik ipconfig /renewal. Enter. Tunggu sebentar. Terus kemudian kita ping yang tadi, yang 8.8 itu ya teman-teman ya. 8.8.8 Ether. Nah, apabila sudah ada tulisan TTL, maka sudah berhasil. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga dengan hal ini saya dapat berkembang. Oke teman-teman, assalamualaikum.